因为印尼有丰富的矿产资源和充足的劳动力资源，更是因为印尼人民友好、营商环境优越、国际化程度高，我们将投资8.6亿美元，致力于打造中国第一家海外铜箔制造企业、印尼第一家铜箔制造企业、东南亚最大的铜箔制造企业。我们希望复制并升级过往的成功经验，从今天开始工厂建设，力争在中国新年内出产品，创造铜箔行业的最快国际纪录。与此同时，我们将整合海量优势资源，在现有合作基础上，进一步推动教育、农业、科研、人才等领域的合作，为印尼百姓提供更多就业机会，推动产业升级，培养新型人才，为美丽的印尼贡献海量力量。我坚信，美丽来自双向奔赴，这一切都离不开印尼政府对我们持续而坚定的支持。谢谢大家。塔利卡马西亚。Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, teman-teman Menteri, Gubernur Jawa Timur dan segenap jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik, Bapak Su Yong Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Chairman Hailiang Group, Bapak Chow Jian Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya hormati, pabrik yang akan Bapak groundbreaking pada hari ini adalah pabrik foil tembaga pertama di Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara seperti yang tadi Bapak sudah dengarkan penjelasan dari Pak Chairman-nya. Dan kita berhasil mengalahkan Vietnam, Meksiko, Amerika Serikat, dan Hungaria dalam pemilihan lokasi ini karena mereka waktu itu mempunyai pilihan. Posisi competitiveness investasi Indonesia yang tinggi di pasar global saat ini. Nilai investasi adalah 860 juta dengan kapasitas 100.000 ton, di mana bahan baku katoda tembaga berasal dari smelter Freeport yang dibangun di sebelah pabrik ini. Target operasi komersial adalah Mei 2024 bersamaan dengan selesainya smelter Freeport. Oleh karena itu, proyek smelter Freeport ini tidak boleh terlambat. Dari groundbreaking sampai commercial operation, proyek foil tembaga ini diselesaikan kurang dari 12 bulan. Hal ini akan menjadi rekor tercepat pembangunan proyek foil tembaga di dunia, sekaligus menunjukkan reputasi investasi Indonesia. Oleh karena itu, kami dari beberapa pembantu Bapak semua dan juga daerah akan memberikan dukungan penuh dalam hal ini, percepatan perizinan, pemberian insentif seperti master lease, dan tax holiday tidak boleh yang terlambat. Jumlah pekerja yang diserap Bapak Presiden sekitar 1.950 orang dengan 95% lokal. Sebagian besar dari mereka akan dilatih di Tiongkok selama 3-6 bulan. Itu perjanjian kami kemarin Pak di Tiongkok. Hal ini untuk memastikan transfer teknologi dalam hal pengoperasian bisa dimulai. Hilirisasi tembaga ini harus menjadi prioritas utama kita, karena dalam setiap satu mobil listrik dibutuhkan tembaga sebanyak 56 kg. Di luar tembaga di baterai listriknya, sehingga bisa dibayangkan betapa pentingnya ini karena kita akan memproduksi jutaan mobil dan sepeda motor. Sehingga dengan proyeksi penjualan mobil listrik dunia saat ini, dipastikan suplai tembaga tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Oleh karena itu, dengan cadangan tembaga yang besar,
Dan kewajiban membuat smelter ini akan menjadi modal yang besar dalam menarik investasi untuk mobil listrik di Indonesia. Bapak Presiden, dapat saya laporkan minggu lalu kami sudah menerima proposal investasi dari salah satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia untuk membangun pabrik dan jaringan distribusi di Indonesia dengan nilai investasi 1,3 miliar dolar. Ini akan menjadi game changer Pak Presiden karena produk EV yang mereka produksi cocok dengan selera masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau juga. Dan mereka juga meminta bantuan untuk memperoleh suplai tembaga. Jadi ini akan satu jadi ekosistem, Pak Presiden. Dengan kondisi seperti itu, maka strategi hilirisasi timah, tembaga, nikel, kobalt, dan boksit yang kita miliki harus semua terintegrasi untuk menciptakan ekosistem mobil listrik, baterai litium yang terintegrasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan teknologi lainnya. Demikian yang kami dapat laporkan Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Hailiang Nova Material Indonesia merupakan salah satu perusahaan pengelola logam non-besi terbesar dan terkemuka di dunia dengan jaringan pabrik di Asia, Amerika, dan Eropa. Di Kabupaten Gresik ini akan dibangun pabrik foil tembaga dan diharapkan menjadi pabrik foil tembaga terbesar di Asia Tenggara. Berikut marilah kita saksikan bersama penayangan video PT Hailiang Nova Material Indonesia. Kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita. Dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya. Yaitu yang sering saya sampaikan, EV baterai. Yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Dunia baru yang didorong oleh teknologi di mana inovasi membentuk keseharian manusia. Salah satunya adalah mobil listrik. Dan elemen kunci pada mobil listrik adalah baterai, di mana Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya berlimpah bahan dasar pembuatan komponen dalam baterai mobil listrik yaitu copper foil. PT Hailiang Nova Material Indonesia yang membangun pabrik ke-22 dengan luas tanah 19,6 hektar di kawasan industri JIIPE atau Integrated Industrial and Port Estate Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar 860 juta US dollar. Pabrik foil tembaga Hailiang di JIIPE akan menjadi pabrik foil tembaga pertama di Indonesia. Produk yang dihasilkan adalah foil tembaga elektrodeposit yang digunakan dalam kendaraan listrik yang menggunakan baterai litium. Pabrik akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2024 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 100.000 ton. Dari hasil produksi ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 1,4 miliar sampai dengan 1,6 miliar US dollar. PT Hailiang Nova Material Indonesia merekrut lebih dari 1.900 pekerja yang 95% akan direkrut secara lokal di Indonesia. Kontribusi sosial melalui program CSR juga akan dilakukan, seperti pengembangan talenta untuk tenaga teknis dan profesional sampai pertukaran studi dan sumber daya pendidikan. Dari pembangunan pabrik tembaga foil ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor luar untuk berinvestasi di Indonesia dan melakukan alih teknologi serta berkontribusi pada upaya Indonesia menurunkan emisi karbon. Salah satunya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral untuk menghasilkan produk hijau demi kehidupan yang lebih baik bagi Indonesia dan dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda groundbreaking proyek pembangunan pabrik foil tembaga
PT Hailiang Nova Material Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko beserta seluruh Menteri, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya yang juga hadir pada sore hari ini, Chairman Group Hailiang, Mr. Chow, selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tadi pagi baru saja berkunjung ke Sumbawa Barat, di NTB, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat, untuk ngecek pembangunan smelter tembaga yang dibangun oleh PT Aman, dulu namanya PT Newmont, karena sudah dimiliki oleh Indonesia semuanya, berganti namanya PT Aman. Saya datang hanya untuk memastikan bahwa smelter yang dibangun itu betul-betul terbangun dan ada progresnya. Dan ternyata tadi kita lihat di lapangan sudah selesai lebih dari 51%. Artinya Mei tahun depan smelter itu akan selesai. Kemudian saya datang ke Gresik ini juga ingin ngecek juga smelternya PT Freeport Indonesia. Selesainya sudah berapa persen? Jangan-jangan tidak ada progres, tidak ada perkembangan, sehingga kalau memang setelah ini akan saya cek, yang saya dengar sudah lebih dari 60%, tapi akan kita cek betul. Sehingga juga kita harapkan Mei 2024 PT Freeport Indonesia juga bisa menyelesaikan smelternya. Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelternya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga. Karena bahan mentah itu diproduksi di dalam negeri akan menjadi katoda tembaga yang nilai tambahnya berlipat dan kesempatan kerja ada di dalam negeri. Saya pada sore hari ini sangat menghargai pembangunan industri, pabrik, foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok. Artinya apa? Hasil dari PT Freeport Indonesia yang berada di lingkungan ini juga akan bisa diserap sehingga akan menjadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya akan kita gunakan untuk baterai lithium atau baterai mobil listrik maupun mobil listriknya itu sendiri. Satu mobil itu kurang lebih membutuhkan bahan tembaga 59 kg. Kalau ke depan mobil-mobil yang ada sekarang ini, mobil combustion sudah berubah menjadi mobil listrik, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kebutuhan tembaga untuk
membuat mobil listrik karena mobil-mobil yang konvensional yang ada sekarang ini akan ditinggal dan semua akan menuju ke mobil listrik semuanya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk kebutuhan dunia. Karena semua materialnya itu ada di Indonesia, sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik, semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Inilah yang sering saya sampaikan, kalau kita bisa membangun integrasinya, bisa mengintegrasikan tembaga yang kita miliki, nikel yang kita miliki, timah yang kita miliki, boksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah, tetapi semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri, inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang. Ini mungkin untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para kiai yang kami cintai. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Kalau keliru, itu seperti negara-negara di Amerika Latin. Tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita ini menjadi negara maju. Kembali ke industri foil tembaga ini. Sekali lagi, saya sangat menghargai pembangunan pabrik ini dan semoga betul-betul sebelum 12 bulan pabrik ini sudah selesai dan bisa berproduksi. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja, memberikan peluang kerja pada masyarakat di Provinsi Jawa Timur khususnya, di Kabupaten Gresik khususnya, dan kita harapkan ini juga bisa memberikan dorongan agar negara kita bisa menjadi negara maju. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang sore hari ini kita lakukan groundbreaking proyek pembangunan pabrik foil tembaga PT Hai Liang Nova Material Indonesia. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine, dimohon mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Timur, Chairman of the Board Hai Liang Group, dan Konjen Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di Surabaya. Mohon izin Bapak, kami hitung 3, 2, 1.
sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Cek audio bang. Cek. Aman? Cek. Ya, tadi pagi setelah meninjau PT Aman di Sumbawa Barat, NTB, yang telah selesai kurang lebih 51%, sore hari ini PT Freeport Indonesia, dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72%, seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun, yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600.000 ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini, sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai, yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan smelter ini, pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada. Kalau dilihat ini kan sebenarnya kan investasi jangka panjang. Sementara tahun depan kan kita tahu ada transisi kepemimpinan dari pemerintah saat ini, upaya untuk memastikan bahwa investasi ini terus berjalan untuk jangka waktu yang panjang. Ini adalah swasta, BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru satu turunan, dua turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan, beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Ya, kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. Persentase dari konsentrat kita itu masih bagus nggak sih Pak sebenarnya dengan kita? Si Freeport sendiri Pak, perkembangannya sudah sejauh mana dan kira-kira harga? Terus ini masih proses pembicaraan terus, intinya kita minta tambahan prosentasenya, bukan di 51 tetapi ada tambahan persentase yang sampai sekarang ini sudah beres, masih proses. Hampir sedikit lagi Pak. Hampir sedikit lagi selesai. Nanti Yang jelas ditunggu lebih saja. lebih besar dari sekarang. Yang jelas tidak lebih kecil tapi lebih besar, itu aja. Pak, kalau lain boleh nggak Pak? Enggak. Soal mimpi Pak Presiden SBY, Pak. Hmm? Pak Presiden SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Tanggapan dari Pak Jokowi? Ya, bagus.
Ibu udah baca belum Pak? Bagus. Bagusnya untuk Kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya. Bapak, mengenai divestasi saham Vale 51%, Pak, apakah itu termasuk 20% kepemilikan? Belum, masih proses. Pak, DPR juga ini Pak mendorong agar pencatatan aset cadangan Vale itu tercatat di RT. Masih dalam proses, jadi belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses itu belum. Masela gimana Pak? Masela Pak? Masih dalam proses. Pak, kemarin Bapak Yang masih dalam proses tidak akan saya sampaikan Pak, karena kemarin itu menyangkut strategi pemerintah ya, dan BUMN. Pak, kemarin Bapak ketemu sama Pak Prabowo mengajak makan siang juga di GBLA itu apa Ya ada? biasa tuh ya, saya tuh ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di hari Sabtu dan Minggu biasa. Hanya yang ada yang diunggah, ada yang tidak diunggah. Tapi kenapa akhir-akhir ini ngajak Pak Prabowo terus Pak? Sebelumnya kan saya juga makan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Erik juga. Sebelumnya saya Ada foto-foto sering Pak juga gitu, Pak? makan malam, makan siang dengan Pak Luhut juga sering. Cuma Pak Luhut nggak diunggah. Apa ada foto-foto Hanya Pak Pak Luhut nggak diunggah. Kalau nggak diunggah kan. Kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan menyampaikan sesuatu yang penting ya. Hari Minggu pun saya, jangan dipikir saya tidur hari Minggu. Ya, jadi saya terima. Ya karena jamnya pas jam 1 ya makan siang. Ada bahas Biasa. Pilpres ya Pak? Ada bahas Pilpres nggak Pak? Apanya? Ada bahas soal Pilpres. Ya utamanya politik, saya ngomong apa adanya udah. besok ulang tahun makan siang. Apa? Kalau ada acara khusus Saya nggak pernah ulang tahun, saya orang desa nggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang, ya udah. makasih ya Pak. Siap. Yang Prabowo juga. Nanti aja kirim ke mana Kak? Pak Jokowi, foto Pak, foto Pak. Foto.
beli. Udah kelihatan. Jangan merapat bang, jangan merapat. Ya, nanti. Agak nyerong aja. Ntar malah diusir. Ya udah nahan.